Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Mia Melia. Kemudian saya kali ini akan bertindak sebagai supervisor dari pelaksanaan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Saiful. Ya betul ya Pak Saiful ya? Betul Bu Mia. Oke, baik Pak Saiful, untuk sesi kali ini kita akan melakukan coaching dengan permasalahan apa nih dan dengan siapa? Saya bertindak sebagai coachnya, kemudian coachnya itu Pak Rio. Oke. Ada permasalahan Pak Rio itu dalam hal manajemen waktu untuk efektivitas dan efisiensi tupoksinya sebagai guru. Oke, nah kira-kira nanti pelaksanaannya seperti apa Pak? Insya Allah langsung. Langsung ya, berarti Karena nanti udah WA ke saya beliau. Iya, berarti nanti Pak Rionya bakal ke Pak Saiful gitu ya, Datang, ngobrol betul, langsung, betul. datang gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian nanti keterampilan apa nih yang akan dikembangkan oleh Pak Saiful dalam proses coaching dengan Pak Rio? Setidaknya ada 2 minimal Ya. yang mau dikembangkan. Satu itu mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan yang berbobot, memberikan Oke, baik pertanyaan yang sekali ya itu ya. Semoga dapat mencerahkan gitu ya. Insyaallah, Kepada mudah-mudahan. Pak Rio-nya. Terus kemudian harapan apa nih setelah coaching gitu ya, atau pada pelaksanaannya nanti gimana Pak Saiful, pengen apa? Pelaksanaannya mudah-mudahan memang sesuai dengan apa yang ditujukan, Iya. sesuai dengan tujuan, yaitu alurnya alur tirta itu tersampaikan sepenuhnya. Dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga yang terakhir itu tanggung jawab Iya. tersampaikan dengan lugas. Oke, Tuh. alhamdulillah, semoga ya. Saya Insya doakan juga semoga lancar. Nah, yang terakhir, apakah saya boleh mendampingi Pak? Sangat boleh Bu, sangat boleh. Oke, kalau begitu mari kita persilahkan. Oke, Pak saya Rio lihat dulu. Untuk, ya boleh. Untuk masuk ke sini kali ya. Siap. Pak Rio dipersilahkan datang aja langsung. Sip. Assalamualaikum. Salam, masuk Pak Rio. Masya Allah, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, gimana nih? Alhamdulillah baik sekali untuk hari ini, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada apa kemarin tiba-tiba WA itu? Begini Pak, saya tuh seperti kesusahan membagi waktu Pak. Susah bagi waktu. Ya dalam hal tugas tambahan dan tugas pokok saya sebagai guru dan menjadi staf di sekolah dengan kegiatan Oke. CGP ini juga seperti itu Pak. Kalau boleh tahu kenapa ada susah bagi waktu tuh, ada berapa pekerjaan yang Pak Rio ampuh sekarang? Untuk tugas pokok itu saya mengajar dan ada tambahan pelajaran Pak, yang awalnya hanya pendidikan Pancasila. Kemudian ada guru yang memang kekurangan di sejarah, jadi saya harus membantu mengajar sejarah juga Pak gitu. Jadi yang awalnya hanya 1 pelajaran itu jadi 2 pelajaran. Kemudian saya pun diberi amanah menjadi wali kelas dan sekaligus menjadi staf di sumber daya manusia di SDM. Masya Allah. Akhirnya saya menjadi suatu kerepotan membagi tugas utama saya. Seperti itu Pak. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, kesulitan Pak Rio itu di angka berapa untuk memanage waktu sekarang? Di angka 6 Pak. Angka 6, Iya. begitu sulitnya ya? Seperti itu Pak. Masya Allah. Nah, satu yang dirasakan Pak Rio kan emang bener-bener sulit nih memanage waktu. Di samping emang ada tugas tambahan yang lumayan berat juga ya. Sebagai apa saja tadi? Tugas utamanya adalah mengajar dengan 32 jam di 2 pelajaran. Sebagai guru 32 jam. 32 jam Pak. Di pendidikan Pancasilanya 24 jam dan di sejarahnya itu ada kurang lebih berarti 8 jam 32. Kemudian di wali kelas yang kebetulan sekarang anaknya sedang PKL, harus membantu mengkondisikan siswa yang di luar sekolah, dan jadi staf SDM di bawah tanggung jawab saya sebagai koordinator tata usaha atau tendik seperti itu Pak. Oke, 3 itu baru 3 deh. Ya, Apalagi misalkan ada tugas tambahan lain dari kepala sekolah yang diberikan. Ada emang ada? eh,
sekarang saya harus ikut pelatihan guru penggerak. Kemudian di bulan ini kebetulan ada kegiatan Pipa Gansa di kami di SMK 5. Saya juga diamanahi menjadi juri untuk pemilihan Mojang Jajaka. Jadi lumayan untuk membagi waktu mana harus skala prioritasnya Pak. Oke, begitu sampai 5 tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah, ditambah sekarang ikut guru penggerak ya, pendidikan guru penggerak angkatan 11 kalau Angkatan 11 Pak. Oke, santai dulu Pak Rio ya, kalau bisa ini minum dulu nih. Nah, sekarang minum dulu Pak Rio nih. Siap. Biar enak, biar adem gitu. Jadi kita sepakati Pak Rio ya. Ya. Pembicaraan kita arahnya ialah manajemen waktu terkhusus untuk Pak Rio supaya efektif dan efisien baik tugas pokok sebagai gurunya juga melaksanakan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah. Yang terakhir tadi mengikuti guru penggerak. Semua kita atur supaya efektif dan efisien. Nah, itu sudah diidentifikasi juga sama Pak Rio, tugasnya apa saja, kekurangannya apa saja. Kira-kira begini Pak Rio, kalau untuk menyelesaikan sesuatu hal kan tentu harus direncanakan dulu ya sesuatunya. Nah, apa yang sudah terbersit di pikiran Pak Rio untuk menanggulangi permasalahan terkait waktu atau manajemen waktu yang Pak Rio alami sekarang? Yang pertama dalam rencana di sini saya harus membuat catatan Pak, supaya terencana mana yang harus saya utamakan dulu, apakah tugas utama saya sebagai guru ke kelas mengajar, kemudian bagaimana setelah itu saya mengatur untuk tugas tambahan saya, mengkondisikan siswa-siswa saya yang di wali kelasnya untuk PKL, apakah PKL-nya berjalan efektif atau tidak. Kemudian untuk mengecek tugas tanggung jawab teman-teman di tata usaha, apakah mereka hadir tidak, kemudian bagaimana kedisiplinan mereka dan bagaimana kontribusi yang mereka lakukan di sekolah di hari tersebut atau di 1 minggu tersebut, sehingga saya bisa lebih melihat bagaimana terjadwal tidaknya efektivitas waktu yang berkualitas saya di sekolah. Oke, berarti reschedule semua ya, semua kegiatan dilihat, dijadwalkan sesuai dengan waktunya. Betul. Termasuk guru penggerak. Termasuk guru penggerak yang due date-nya memang kadang tiba-tiba sudah harus segera diselesaikan tugasnya, yang kadang itu menyita waktu saya untuk menjadi guru, kemudian menyita sebagai staf juga, dan sekaligus wali kelas juga Pak. Oke, bagus. Jadi sudah ada rencana, termasuk rencana pertama, reschedule jadwal. Betul. Nah, langkah utamanya, kira-kira yang terpenting mana dulu yang mau Pak Rio prioritaskan? Ya, seperti tugas utama saya sebagai guru, maka saya akan melakukan kewajiban mengajar, karena itu sudah menjadi suatu kewajiban dan amanah yang harus diutamakan. Kemudian baru selesai mengajar di sela-sela jam kosong ataupun hari yang tidak ada pembelajaran, nah maka saya mulai menyelesaikan tugas tambahan termasuk untuk di guru penggerak. Jadi supaya tidak bertabrakan waktu saya. Selama ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih bisa menyesuaikan, walaupun kadang keteteran Pak, terutama di guru penggerak seperti itu. Nah, sekarang mulai ada rencana reschedule supaya nggak keteteran tadi sebetulnya, itu. karena emang tadi juga di guru penggerak due date-nya masing-masing sudah ada jadwalnya, tinggal kita reschedule tadi. Nah, spesifiknya kira-kira langkah awal yang terdekat apa yang mau Pak Rio lakukan? Langkah terdekat saya ya mengkondisikan teman-teman untuk briefing, karena di SDM ataupun di tanggung jawab saya melihat teman-teman di sini harus ada sedikit tugas tambahan juga untuk teman-teman di TU, maka harus ada konsolidasi dengan pihak di unitnya seperti di perpustakaan, di bagian pengarsipan, persuratan dan sebagainya, supaya melihat bagaimana alur kerja mereka dan tanggung jawab mereka seperti itu. Setelah semuanya bisa berjalan, maka baru bisa mengkondisikan untuk tugas berikutnya, supaya tidak mengganggu aktivitas saya sebagai guru mengajar maupun di pelatihan guru penggerak ini Pak. Oke, kalau tidak salah saya sampaikan kembali, pertama berarti Pak Rio akan mengatur tugas pribadi dulu sebagai guru. Nah, itu kan memang tupoksi yang sangat penting, tupoksi utamanya. Kemudian keduanya, langkah yang paling dekatnya akan melihat dan mengamankan atau menschedule jadwal dari teman-teman guru sejawat. Ya. Terutama misalkan teman-teman di bagian administrasi, begitu ya. Betul. Nah, dalam semua rencana yang Pak Rio agendakan, apalagi ada kaitannya misalkan dengan teman sejawat tadi, komitmen apa yang akan Pak Rio bangun atau apa yang mau Pak Rio lakukan supaya ini dijaga penuh, dikomitmenkan penuh gitu? Ya, yang pertama yang saya akan lakukan adalah bagaimana melakukan komunikasi secara intens, secara aktif di grup, supaya mengingatkan terkait dengan kedisiplinan, tanggung jawab kerja maupun tentang aktivitas lainnya. Karena ini bersifat pelayanan, maka bagaimana memberikan pelayanan yang baik.
Kemudian yang keduanya adalah bagaimana melakukan sebuah briefing atau copy brief dengan teman-teman supaya lebih terbuka, atau bahasanya buruk berat lah, keterbukaan secara kekeluargaan, permasalahan yang mereka bisa sampaikan baik dengan situasi santai maupun di situasi yang lain, sehingga bisa kebentuk rasa keakraban dan kekeluargaannya. Oke, berarti sudah terschedule juga komitmen atau tanggung jawabnya, ya. Tadi ada perkataan brukdak segala macam. Jadi ada botram sekaligus nanti menjalin keakraban begitu ya. Alhamdulillah. Nah, dari awal sampai akhir terkait manajemen waktu atau efektivitas juga efisiensi tentang tugas pokok Mario sebagai guru, ada pula tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah, juga ada tugas yang lain nih dari eksternal yaitu pendidikan guru penggerak. Kira-kira kan di awal Mario datang tadi masih resah gelisah, kalau sekarang sudah dijabarkan sendiri oleh Pak Rio rencananya, kira-kira bagaimana rasanya tuh? Alhamdulillah sekarang Pak Saiful saya sedikit mulai ada titik terang. Oke, alhamdulillah. Satu, mengatur seperti apa manajemen waktu pribadi saya di tugas utama, tugas tambahan maupun kegiatan pelatihan guru penggerak. Yang keduanya saya harus segera mempersiapkan diri dan mencatat mana yang harus dieksekusi. Bagian utama saya sebagai guru, termasuk untuk tugas sebagai wali kelas dan tugas sebagai staf di sini, termasuk mengatur bagaimana manajemen terkait dengan pelatihan guru penggerak, kapan saya mengerjakan tugas dan saya kapan untuk bisa mempelajari modul-modul yang akan saya lakukan. Betul, berarti emang dijadwalkan secara detail semua tugasnya, termasuk yang Pak Rio WA tuh. Apa itu tugas KPPS juga tuh ya? Ya, kebetulan ada lagi tugas barunya udah gitu. Ya, saya kemarin pendaftaran KPPS karena didorong oleh rekan-rekan di domisili saya di rumah gitu untuk ikut mendaftarkan jadi KPPS seperti itu. Berarti kan yang penting semua tugas bisa terlaksana dengan bagus, dengan tupoksinya masing-masing. Pak Rio misalkan di tugas pokok sebagai guru tidak tertinggalkan, juga ada tugas tambahan dari kepala sekolah terlaksana dengan baik juga. Kira-kira begitu kan Pak Rio ya? Sudah, alhamdulillah rencananya juga sangat matang dan mudah-mudahan rencana ini bisa dilakukan dengan tanggung jawab penuh sesuai dengan apa yang Pak Rio sampaikan tadi. Kira-kira begitu Pak Rio? Siap Pak. Kira-kira cukup tidak pertemuan kita? Atau ada lagi nanti? Sepertinya nanti ada rencana 2 minggu ke depan Pak untuk melihat progres yang sudah saya rencanakan ini, apakah berefek positif atau memang harus ada perubahan ataupun peningkatan kembali supaya ini bisa berjalan sesuai dengan rencana seperti itu. Bisa kita jadwalkan lagi ya. Siap. Kalau begitu cukup sekarang mah, mudah-mudahan sekali lagi bisa berjalan efisien dan efektif apa yang sudah Pak Rio rencanakan. Siap. Nuhun Pak Rio ya. Sama-sama Pak Saiful. Terima kasih juga sudah datang di tempat kami. Oke. Mangga Pak Rio. Siap. Sukses selalu Pak. Siap. Ya. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Pak Saiful tadi selesai coachingnya bersama Pak Rio. Alhamdulillah. Nah, bagaimana nih tadi saya melihat sih Pak Saiful sudah baik sekali ya dalam melaksanakan coaching. Tapi menurut Pak Saiful sendiri nih kira-kira ada nggak sih kekurangan sama kelebihan dari proses coaching tadi? Ada beberapa kekurangan dan memang persis ada beberapa kelebihan. Alhamdulillah, syukurillah. Coaching tadi atau Pak Rio sudah terbuka terkait permasalahannya, bukan hanya sebatas di WA saja, tapi secara langsung pun tadi terbuka. Iya betul. Kelebihannya dulu, alhamdulillah menurut saya di Alur Tirta saya jalankan dan kami jalankan secara berhasil alhamdulillah. Iya, saya juga tadi udah checklist siapa ya? Betul, udah semuanya terpenuhi. Betul, tadi tapi ada kekurangannya. Memang persis ya, kalau prinsip coaching itu kan bagus, tapi pelaksanaannya agak memang lebih formal terasa. Iya. Karena emang tidak ada bukbrak kalau bahasa Pak Rio tadi, tidak ada keakraban yang terjalin sambil botram atau apa itu kurangnya. Paling itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya nih perasaan Bapak nih. Alhamdulillah. Yang saya rasakan alhamdulillah bisa bercengkrama langsung dengan Bapak Rio tadi di pelaksanaan coaching, dan juga alhamdulillah bisa salah satunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan stimulus, akhirnya Pak Rio bisa berkembang atau mengembangkan potensi atau ide-ide yang dimiliki. Iya, alhamdulillah baik sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tadi sudah kita lakukan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Saiful, kemudian dengan coachingnya Pak Rio.
Nah, saya kemudian sebagai supervisor itu undur diri dulu. Terima kasih Bapak. Siap, gitu sama-sama Ibu. Kami Semoga juga makasih nanti- banyak Bu ya. Iya, semoga nanti semakin semangat Bapak untuk Amin. lebih banyak mendengar. Amin, amin, Wassalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Rio Teguh Arif Hermanto sebagai supervisor, dan di sebelah saya sudah ada Ibu Mia Iya. yang akan menjadi coach terhadap coachingnya, yaitu Pak Saiful Bahari. Iya. Nah, Bu Mia, dengan Pak Saiful nanti Hmm. akan mengadakan coaching dengan permasalahan apa, Bu? Nah, saya dihubungi oleh Pak Saiful kemarin. Pak Saiful berkata kalau dia punya permasalahan, Pak, gitu. Permasalahannya adalah kesadaran anak-anak di dalam pengelolaan sampah ya di kelasnya. Jadi anak-anak di kelas Pak Saiful itu belum dapat mengolah sampah dengan baik, Pak, gitu. Seperti itu, Ibu. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya, Bu, seperti apa kira-kira? Nanti insya Allah Pak Saifulnya akan datang ke sini, Pak, gitu ya. Jadi nanti kita akan berdiskusi secara langsung dengan Pak Saiful. Baik. Nah, dalam kegiatan coach kali ini, keterampilan yang akan Ibu kembangkan seperti apa, Bu? Keterampilannya tentu saja dengan kesadaran penuh ya, Pak. Kemudian mendengar aktif, dan juga saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, dari kegiatan coach kali ini, harapan yang Ibu inginkan seperti apa, Bu, kira-kira? Yang pertama tentu saja Pak Saiful kan memiliki permasalahan ya, Pak ya. Pak Saifulnya bisa lebih tenang, kemudian bisa bercerita, dan juga tentu saja inginnya sih dari pertemuan nanti dapat menemukan solusi ya, Pak ya, untuk kelas Pak Saiful tadi. Baik. Nah, dalam kesempatan coaching kali ini, apakah saya diizinkan, Bu, untuk mendampingi Ibu? Boleh, silahkan. Baik. Baik, silahkan Ibu Mia untuk melakukan kegiatan coaching. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk Bapak Ibu? Boleh, silakan, Boleh, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam, Ini Bapak. ada Kadia juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk Bu ya. Iya, silakan, Pak. Nah, Alhamdulillah, alamin, nyampe juga Bu. iya ya, Pak. Bapak gimana, mau minum dulu, Pak? Enggak, udah. Tadi sempat berhenti dulu di jalan Bu. Oke. Alhamdulillah. Makasih yang udah, Pak. Udah aman. Alhamdulillah. Oke, gimana Pak Saiful? Sekarang kalau gitu karena udah semuanya ya, saya mau bertanya langsung ke Pak Saiful. Betul. Bapak mau ngobrol apa nih sama saya? Sesuai sih Bu, apa yang saya sampaikan lewat HP itu ke Ibu. Memang ada kekhawatiran saya tentang pemahaman anak atau murid di sekolah kami, khususnya tentang pengelolaan sampah. Iya. Makanya saya hubungi Ibu tuh langsung. Saya kan ingat di SMP N17 itu kan udah saya lihat keren nih, apalagi Iya. di kecamatannya juga udah pengelolaan sampahnya udah bagus gitu. Nah dari itu saya pengen langsung ke Ibu lah, pengen ngobrol langsung gitu. Oke, ya. Jadi sadar enggaknya, kebanyakan enggak sadarnya. Iya Pak ya, tapi memang harus dimulai ya kalau kesadaran gitu. Jadi tadi permasalahannya ternyata setelah ngobrol itu tentang pengolahan sampah ya Pak ya. Nah masalahnya secara rinci gimana nih Pak, kejadiannya seperti apa? Nah contoh kecil aja Bu. Contoh kecilnya saya di beberapa kali kegiatan, contoh saja mempersiapkan PTS, mempersiapkan PSAS di sekolah. Kita kan lagi beberes kelas nih sebelumnya karena jadi panitia pelaksana PTS dan PSAS itu. Kami beberes kelas, beberapa kali kegiatan itu dilaksanakan, di setiap meja anak itu penuh dengan sampah. Waduh. Itu penuh dengan sampah. Bahkan bukan hanya sampah snack yang kering, berarti bekas-bekasnya yang kering, ada beberapa sampah yang akhirnya membusuk karena itu termasuk sampah yang basah. Itu kan saya khawatir juga Bu ya, ladang penyakit juga nanti kalau apalagi sampahnya yang busuk atau basah kayak gitu. Cara rincinya begitu. Jadi kurangnya anak ini kesadaran terkait pengelolaan sampah, bahkan nggak tahu nih anak tahu atau tidak bahaya sampah itu gitu untuk kehidupan mereka. Rincinya begitu kira-kira. Iya, menurut Bapak nih masalah kesadaran sampah anak-anak ini
kalau misalnya kita melihat urgensinya gitu ya. Kalau misalnya kita rate nih dari 1 sampai 10, menurut Bapak kesadaran anak-anak itu berapa sih? Karena ini masih berulang terus ketika saya jadi panitia ujian itu, kalau di rate angkanya mungkin di atas 6, bahkan sampai 7,5 kesadaran yang kurangnya gitu ya. Kurangnya gitu ya, bukan baiknya. Waduh, berarti 5 juga tidak ya Pak ya? Iya, gitu. betul. Karena memang masih banyak Bu, masih Iya. banyaknya sampahnya, terutama di dalam kelas, di kolong-kolong meja. Berarti kolong meja jadi TPS ya Pak ya? Jadi TPS benar. Aduh, permasalahannya lumayan kompleks sih ya Pak ya, karena berkaitan sama kesadaran murid ya. Kalau kesadaran kan memang harus ada nilai yang dibangun ya Pak ya gitu. Nah, menurut Bapak nih ya, kira-kira nih Bapak sudah dekat kan sama anak-anak, kemudian sudah berkomunikasi gitu ya, sering gitu kan interaksi secara langsung juga sering, sudah mengetahui karakter mereka. Menurut Bapak strategi apa sih yang kira-kira bisa membangun kesadaran itu gitu ya dari anak-anak di kelas? Betul. Kalau membangun kesadaran kan emang nggak instan mungkin Iya. Makanya yang terpikir di benak pikiran saya juga yang pertama kali mungkin saya pengen datang dulu ke kepala sekolah, meminta izin ada waktu setiap hari di awal pembelajaran itu yang biasanya tadarus 15 menit, mungkin beberapa hari dalam seminggu itu saya memohon izin ke kepala sekolah agar digunakan literasi, digunakan untuk literasi. Satu, literasinya tentang bahaya sampah misalkan gitu, atau pengelolaan sampah. Keduanya ada misalkan di beberapa hari dalam seminggu itu ditayangkan video tentang bahayanya sampah gitu. Iya. Kemungkinan yang paling terdekat itu. Jadi saya koordinasi dulu sama kepala sekolah. Terus berlanjut setiap minggunya seperti itu. Kira-kira itu bakal berlangsung berapa lama Pak kalau untuk sosialisasinya? Sosialisasi ke anaknya. Di awal mungkin kita agendakan, karena sekarang udah masuk tengah semester, ya mungkin sampai akhir semester ini. Iya, boleh. Jadi setengah semester ke depan lah itu terus dilaksanakan supaya kesadaran itu memang ada nilainya ke anak-anak. Salah satunya itu rencana yang paling awal. Iya, rencana awal berarti sosialisasi dulu ya Pak ya. Benar. Nah, kira-kira nih setelah sosialisasi gitu ya, adakah tindak lanjut dari kegiatan setelah sosialisasi itu Pak? Ada, rencana juga ada. Mudah-mudahan pas dan mudah-mudahan terlaksana. Salah satu rencananya karena memang sosialisasi tentang pengelolaan sampah itu sudah tersampaikan ke siswa, lalu juga misalkan sedikit demi sedikit nilai kesadaran itu ada ke siswa, maka langkah selanjutnya ialah saya pengen bekerja sama dengan tim P5 di sekolah. Iya. Pengen ada tema satu, misalkan kalau Bumi Lestari misalkan begitu. Iya. Apa yang dilaksanakan nanti yaitu proyeknya membuat tong sampah dengan mendaur ulang sampah yang ada, contoh begitu. Karena memang disadari sih di sekolah kami setiap kelasnya belum ada tong sampah. Jadi ada tong pantesan sampahnya ya di luar, anak-anak buang sampahnya di betul, kolong. karena mungkin males jadi udara di kolong aja gitu. Mungkin Iya. juga begitu. Nah, itu kekurangan kita mungkin, makanya ada rencana selanjutnya yaitu salah satunya bekerja sama dengan panitia P5 untuk membangun atau membuat proyek seperti itu. Oke, baik sekali itu rencananya ya Pak ya. Mungkin bisa masuk ke dalam proyek gaya hidup berkelanjutan juga bisa ya Pak ya. Bisa insya Allah. Nah, sekarang nih setelah program yang Bapak sampaikan, rencana dan niat baik Bapak gitu, apakah kira-kira Bapak berkomitmen untuk melaksanakannya? Insya Allah, karena emang saya juga sebagai guru agama, apalagi di agama ada ungkapan, bahkan ada hadis yang kebersihan itu bagian dari iman. Sepertinya komitmen ini akan saya jaga dengan penuh, dengan salah satunya saya harus menjalin kerjasama minimal dengan stakeholder sekolah yang ada, dan saya juga pengen menjalin kerjasama dengan orang tua di rumahnya supaya budaya atau kesadaran terkait pengelolaan sampah itu bukan hanya dilaksanakan di sekolah tapi juga di rumah masing-masing. Jadi perkiraan begitu. Semoga tujuannya bagus sekali ya Pak ya, meskipun tidak mudah, tapi insya Allah kalau misalkan niatnya ibadah ya Pak ya, itu bakal kita ke-trigger untuk terus melaksanakan kebaikan gitu. Nah, bagaimana Pak Saiful sekarang perasaannya sudah lebih tenang? Alhamdulillah ternyata bisa tersampaikan ya Pak ya. Kayaknya kalau ngobrol langsung sama ahlinya begini ya. Iya, jadi
mungkin saya sedikit motivasi mungkin ya kepada Pak Saiful gitu. Jangan pernah untuk bosan ya kalau misalnya ngomongin masalah sampah gitu, karena selain mereka misalnya bisa sehat gitu ya, selain itu juga di tahap lain sampah itu sudah bisa menghasilkan uang. Semoga nanti si proyek yang secara berkelanjutan itu bisa sampai di pemanfaatan sampah gitu, selain dari pengolahan dan pemilahan. Baik begitu. Nah itu dia Bu, mungkin nggak akan berhenti sampai sini pembicaraan kita. Nanti saya juga pengen ketemu lagi sama Ibu terkait tadi, bukan hanya pengolahan saja, maksimalan supaya sampah itu justru menghasilkan buat kita. Gitu. Jangan bosan Bu ya kalau ketemu lagi. Siap Pak, pokoknya ditunggu gitu ya. Siap. Saya juga senang kalau misalkan Pak Saiful sudah lebih tenang gitu ya. Terus udah gitu, semoga tetap semangat dengan proyeknya ya Pak ya. Insya Allah kalau misalkan dari gurunya sudah memiliki kesadaran, nanti anak-anak juga bakal secara sadar gitu untuk melakukan hal-hal yang tadi Bapak inginkan gitu dan harapkan. Baik, terima kasih Pak Saiful. Ya, mohon dukungannya Bu ya. Nanti kita bertemu lagi ya Pak Siap. Nanti saya tanya lagi ya, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Saiful. Mari ya. Silakan Pak Saiful. Oke, baik Pak sudah. Oke, baik. Bu Mia, setelah tadi Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Saiful, refleksi apa sih yang bisa Ibu sampaikan? Refleksinya adalah yang pertama itu saya tuh senang ya Pak ya bisa berdiskusi sama Pak Saiful. Ternyata memang kesadaran nilai-nilai untuk yang esensial gitu ya Pak ya, ternyata masih ada aja yang terjadi, kayak misalkan kesadaran anak untuk menjaga kebersihan gitu ya. Seharusnya mungkin di level sekolah seperti Pak Saiful gitu ya, di level SMA itu tidak ada, tapi ternyata masih ada gitu. Terus udah gitu saya juga jadi secara sadar, diingatkan lagi nih Pak, bagaimana sih caranya kita menanamkan nilai-nilai yang esensial tadi gitu ya, contohnya menjaga kebersihan kepada anak-anak. Jadi tadi saya senang, terus udah gitu saya juga merasa enak ngobrolnya sama Pak Saiful, karena Pak Saiful dapat mengungkapkan secara penuh gitu ya dengan komunikasi yang lugas, sehingga saya juga dapat memberikan pertanyaan yang lain gitu ya, yang lebih berbobot untuk Pak Saiful agar bisa mengembangkan ide-idenya gitu Pak. Baik, Bu Mia, luar biasa tadi proses coachingnya. Saya juga menangkap beberapa poin yang disampaikan oleh Ibu termasuk Pak Saiful, bahwa ini kan akan diarahkan nanti ke program P5 lebihnya. Berarti kan sudah ada rencana aksi yang sudah akan dilakukan oleh Pak Saiful di sekolahnya, melihat dari pengalaman di SMP 17 di sekolah Ibu ya Bu. Kemudian dari proses coaching barusan Bu, kekurangan atau kelebihannya kira-kira apa saja Bu ya? Kekurangannya mungkin karena prosesnya Pak Saifulnya ke ruangan saya ya beda ya Pak ya, dengan berbincang-bincang ringan gitu, karena kan kalau ini terprogram ya Pak ya, program coach dan coaching ini gitu. Semoga nanti di lain waktu mungkin Pak Saiful dapat mengembangkan ide-idenya, pikiran-pikirannya ketika bertemu saya lagi, mungkin dalam kesempatan yang lebih santai gitu mungkin Pak. Baik, tadi saya pun melihat selama proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta Ibu ya? Iya betul sekali. Jadi tujuannya, identifikasinya, rencana, kemudian tanggung jawab, dan apapun yang akan dilakukan oleh Pak Saiful itu sudah sesuai dengan alur tirta. Berarti sudah sesuai. Mungkin itu Bu ya, proses coaching supervisi akademik antara Ibu dengan Pak Saiful. Terima kasih. Itu saja mungkin Bapak Ibu kegiatan supervisi akademik untuk coachingnya dari Bu Mia sebagai coach, Pak Saiful sebagai coach, dan saya sebagai supervisornya. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, tiba lagi bersama kita salah satu kelompok dari calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Bandung. Alhamdulillah, saya Saiful Bahri pada saat ini akan bertindak sebagai supervisor, dan sebelah saya ada rekan tercinta Pak Rio. Insya Allah Pak Rio akan menjadi coach dan akan melaksanakan
coaching dengan salah satu teman sejawat juga, yaitu dengan Bu Mia sebagai coach. Betul Pak Rio ya? Betul sekali Pak. Alhamdulillah Pak Rio. Insya Allah. Nah, pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Rio itu salah satunya pastikan Bu Mia sebagai coach punya permasalahan. Permasalahannya apa tuh Pak Rio? Baik, permasalahan yang Ibu Mia sampaikan ke saya melalui WA kemarin bahwa ada siswa, bahkan mungkin beberapa, bukan hanya satu siswa yang ke sekolahnya itu di SMP 17 membawa motor, bahwa kita tahu untuk tingkat pelajar SMP itu usianya masih di bawah 17 tahun, yang mana itu kan tidak memiliki SIM dan belum layak untuk membawa kendaraan. Nah, ini terjadi siswanya ke sekolah membawa motor, itu jadi masalah di Bu Mia yang kemarin dihubungi ke saya atau menghubungi saya seperti itu. Karena emang anak SMP belum stabil ya? Belum. Oke, yang kedua, pelaksanaan coaching kali ini akan dilaksanakan dengan Bu Mia secara luring atau daring? Secara luring Pak. Berarti langsung ya? Langsung. Insya Allah berarti Bu Mia akan kesini sekarang atau bagaimana? Nanti saya akan coba telepon Bu Mianya atau di saya WA saja Bu Mianya supaya bisa langsung ke ruangan saya untuk bisa melakukan proses coaching secara luring seperti itu Pak. Oke, Alhamdulillah berarti kan bisa dikondisikan ya Pak Rio. Nanti kan Pak Rio bertindak sebagai coach. Ada beberapa keterampilan yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan coaching itu. Keterampilan apa saja yang kira-kira akan dikembangkan oleh Pak Rio saat ini? Keterampilan mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian melihat bagaimana kompetensi atau potensi yang dimiliki dan masalah ini bisa menjadi suatu solusi nanti untuk Bu Mia sebagai coach seperti itu. Oke, Alhamdulillah berarti ada keterampilan yang secara signifikan Pak Rio anggap dari mendengarkan dengan baik itu ya. Betul. Yang satu lagi, harapannya dari pelaksanaan coaching apa Pak Rio? Harapannya bahwa bisa terselesaikan permasalahan ini dengan sebaik mungkin dan seefektif mungkin supaya permasalahan yang nanti disampaikan oleh Bu Mia terkait dengan siswa yang membawa motor ini bisa diselesaikan menjadi solusi yang baik untuk pihak sekolah maupun untuk pihak siswa dan orang tuanya. Jadi ada win-win solution Pak dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Mia. Berarti mendapatkan win-win solution ya dari pertemuan atau pelaksanaan coaching saat ini. Insyaallah. Kalau begitu, mudah-mudahan di WA sama Pak Rio, Bu Mia juga bisa hadir saat ini. Dan kalau misalkan sudah hadir, apa boleh saya ikut mendampingi di sini? Sangat boleh sekali Pak. Oke, siap. Mangga dipanggil dulu aja Bu Mianya. Siap. Aktif enggak? Sudah. Aktif. Kirim tinggal dibaca sama Bu Mia. Bu Mia aktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bapak, saya boleh masuk? Boleh, silakan Bu Mia. Oke, alhamdulillah. Silakan duduk, Gimana Bu. Pak? Sehat? Alhamdulillah Bu Mia sehat. Ini ada Pak Saiful Halo juga. Pak Saiful. ada Bu Mia, sehat Bu Mia. Alhamdulillah. Oke, Bu Mia, gimana perjalanannya? Alhamdulillah Pak, lancar. Saya tuh kesini mau bercerita nih sama Bapak. Jadi ada yang mau saya ceritakan tentang permasalahan saya. Nah, masalahnya itu adalah siswa saya nih, padahal kan levelnya masih SMP ya Pak ya, itu sudah menggunakan motor ke sekolah Pak, gitu. Jadi saya tuh bingung nih gimana ya, anak-anak kok bisa ya bawa motor, kenapa sih orang tuanya mengizinkan? Terus udah gitu padahal kan saya takut mereka celaka di jalan, kemudian juga kan melanggar lalu lintas juga gitu. Aduh, apalagi pakai seragam gitu ya kan, kesannya tuh gurunya nggak ngingetin apa gitu, kok diperbolehkan di SMP saya gitu menggunakan motor untuk pergi ke sekolah gitu Pak. Baik, berarti permasalahan itu baru muncul sekarang Bu atau sudah ada dari waktu sebelumnya Bu? Nah, mungkin baru ketahuannya tuh baru sekarang gitu ya, setelah ada aduan dari warga gitu. Baik. Nah, ini kecenderungannya siswa yang membawa motor dari rumah ini ke sekolah itu tingkat berapa atau kelas berapa Bu? Nah, rata-rata yang membawa motor itu dia tuh ada di kelas 8 dan kelas 9. Terus udah gitu saya kan mencoba mengobservasi apa ya gitu, kenapa sih anak-anak kok bawa motor ke sekolah. Nah, ketika mereka ditanya, ya sebelumnya sih mereka kabur-kabur ya Pak ya, karena tahu mereka salah. Tapi akhirnya ada beberapa yang memang jatuhnya curhat. Bu Mia, jadi kita tuh kepaksa bawa motor ke sekolah karena rumah kita tuh susah gitu ya, susah untuk akses kendaraan umum.
Saya pikir kan masih di Bandung ya, Betul. kenapa susah gitu. Ternyata daerah anak-anak tersebut tuh ada di zona merah ojek online Pak gitu. Sementara kalau misalkan pakai ojek pangkalan itu yang pertama nggak bisa langsung ke sekolah gitu ya, mereka harus naik angkot lagi berapa kali gitu. Terus udah gitu selain itu juga kan mereka harus nunggu ojek yang lewat, itu kan nggak efisien. Nah jadi gitu ternyata pas ditanya tuh gitu ya, terus udah gitu saya nanya lagi kan, orang tua kalian emang nggak marah? Ya gimana lagi Bu, kan orang tua kita juga kerja sibuk katanya gitu, nggak akan mungkin bisa nganter jemput. Jadi itu Pak gitu ya, setelah saya lihat oh ternyata permasalahannya ini nih gitu, orang tua yang nggak ada waktu gitu ya untuk mengantar jemput anaknya, kemudian dirasa anaknya udah lancar mungkin ya pakai motornya meskipun melanggar lalu lintas gitu ya, tapi orang tuanya mungkin punya apa ya, punya pertimbangan sendiri mungkin, atau karena terpaksa gitu ya, nggak ada pilihan lain akhirnya mengizinkan anaknya menggunakan motor gitu. Baik, luar biasa Bu Mia ya, anak SMP kelas 8 ya kalau tidak Iya, salah, kelas kelas 8 dan 9. Kalau boleh saya klasifikasikan dari apa yang Ibu ceritakan tadi, bahwa di daerah siswa itu tidak diperbolehkan ojek online masuk karena itu kan zona merah. Sedangkan orang tuanya mereka bekerja. Kemudian yang ketiganya ojek pangkal itu kan harus ada transit dulu ya, naik angkot dan sebagainya. Nah, apakah masalah itu hanya di situ saja Bu, atau ada masalah lain yang mengakibatkan siswa dari rumah ke sekolah, mungkin karena mereka membonceng temannya atau mengajak temannya untuk ya katakan lawan jenis dengan alasan ke sekolah padahal tujuan pulangnya untuk kemana-kemana seperti itu Bu? Sejauh ini sih enggak ya Pak ya gitu, cuma memang kerasa sih Pak, mungkin buat sama kita juga kalau naik kendaraan umum sebenarnya bisa jatuh lebih mahal ya ketimbang kita bawa kendaraan pribadi. Mungkin pertimbangan orang tua itu faktor ekonomisnya juga gitu, tanpa mempertimbangkan kalau gimana kalau mereka ditilang, gimana kalau mereka celaka atau mencelakakan orang gitu, karena kan mereka belum dewasa, kemudian juga kan melanggar peraturan lalu lintas Pak. Betul sekali. Nah tadi yang kalau tidak salah di awal Ibu menyampaikan bahwa ini kan ada keluhan dari warga Bu ya, berarti artinya bukan dari pihak sekolah dulu ya. Nah apakah siswa ini ke sekolah itu nyimpan motornya datang langsung ke parkiran sekolah atau disimpan di tempat parkiran umum di luar sekolah Bu? Nah ternyata mereka tuh anak-anak tuh parkirnya tuh di depan minimarket Pak. Nah kan biasanya ada tuh mang-mang parkir ya di minimarket gitu. Nah mereka menitipkan motornya di situ gitu. Mungkin kalau nitipin di rumah warga kan nggak mungkin ya Pak ya, warga juga nanti pasti ke kita. Cuma ada aduan nih gitu, kok anak-anak 17 pada bawa motor ke sekolah, emang boleh ya gitu. Baik. Nah itu dari beberapa permasalahan dari disimpan di tempat retail katakan seperti itu, kemudian tanpa diketahui oleh orang tuanya menyimpan di mana, dan sekolah pun baru mengetahuinya, aduan dari masyarakat. Nah apakah ada rencana-rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi permasalahan semakin meluas seperti itu Bu? Sebetulnya untuk rencana yang pertama itu saya menghimbau ya Pak ke anak-anak, kalau misalkan bawa motor ke sekolah itu bukan hanya melanggar peraturan sekolah atau keyakinan sekolah, tapi juga peraturan di lalu lintas ya Pak ya, karena mereka yang pertama belum cukup umur, kemudian mereka belum memiliki SIM, kemudian juga nanti takutnya rawan kecelakaan gitu atau rawan pencurian gitu ya. Anak-anak kan masih pada kecil gitu ya Pak, kalau level SMP maaf ya. Nah jadinya tuh saya menghimbau anak-anak, kemudian saya juga memberikan surat edaran ke orang tua gitu, diharapkan untuk tidak membawa kendaraan roda 2 gitu ya, ataupun roda 4. Pernah Pak ada satu anak gitu ya, dia bawa mobil ke sekolah, diparkirnya tetap di minimarket itu gitu. Terus udah gitu, nah jadinya tuh saya menghimbau gitu ya, tentu saja dengan kesepakatan sekolah gitu ya, saya juga memberikan konsekuensi gitu untuk itu gitu ya, kalau misalnya hal itu terulang lagi nanti ada konsekuensi dari kesiswaan. Nah selain itu juga akhirnya saya bekerja sama dengan kepolisian, kebetulan sekolah kami itu dekat dengan Polres yang di Acamani gitu ya, untuk mengontrol lalu lintas di sekitar sekolah kami, dan dipastikan tidak ada anak-anak sekolah yang memang dia menyetir kendaraannya sendiri gitu Pak.
Jadi kalau misalkan ketahuan gitu ya, silakan ditilang dan kendaraannya boleh disita dulu gitu ya di kantor polisi gitu Pak gitu. Dan mereka juga merespon baik sih Pak ya, karena juga untuk kenyamanan bersama gitu. Takutnya kan ya yang tadi gitu ya, faktor kecelakaan kah gitu, atau misalnya kriminalitas bertambah, atau misalkan nanti mereka pulangnya malah main gitu kemana, kan kita nggak tahu gitu Pak. Baik, setuju, luar biasa Bu ya. Tadi dengan masalah Ibu yang menghadirkan polsek dari terdekat untuk mengedukasi. Adakah nanti dari pihak sekolah itu memberikan tindakan kepada yang dititipi kendaraan Iya, itu, iya. termasuk mungkin ada kegiatan pemanggilan orang tua atau kegiatan sejenis parenting supaya orang tua ini bisa diedukasi bahwa dampak yang ditimbulkan dengan anaknya membawa motor ke sekolah tuh. Iya, mungkin itu akan dilakukan ya Pak ya, tapi saya akan mensosialisasikan kendaraan alternatif seperti sepeda gitu ya Pak ya, yang bisa mereka gunakan ke sekolah gitu. Terus udah gitu saya juga nanti mungkin akan bekerja sama dengan guru PJOK gitu ya, agar itu menjadi kebiasaan baik gitu ya, dapat dimasukin juga ke dalam kegiatan kokurikuler. Kalau misalkan anak-anak minatnya masih sedikit, saya juga ingin misalkan mengadakan lomba sepeda hias, terus bikin klub sepeda gitu ya buat anak-anak gitu, biar nanti anak-anak semakin semangat untuk bersepeda gitu. Selain dari keamanan gitu ya, terus udah gitu kenyamanan juga dapat membuat mereka lebih sehat gitu Pak. Wah, luar biasa rencananya Bu. Nah, dari yang tadi Ibu paparkan, melihat permasalahan ini, kira-kira ada berapa poin Bu, ataupun ada nilai berapa yang permasalahan ini sebetulnya dianggap urgensi atau dianggap penting untuk segera dituntaskan Bu? Menurut saya itu sangat penting ya Pak ya, karena ini menyangkut dengan peraturan lalu lintas gitu ya. Kalau penting sih urgennya ya pasti 9 lah Pak ya, anak di bawah umur tidak boleh lah Pak membawa kendaraan ke sekolah. Mungkin nanti saya juga akan berkomitmen lebih penuh gitu ya Pak ya, dengan penuh rasa tanggung jawab gitu ya, dengan kesadaran diri saya gitu. Saya akan berusaha melaksanakan si program-program ini dan ikhtiar saya gitu ya, biar nanti juga bisa dipahami semua orang gitu. Kemudian juga kegiatan yang menjadi kegiatan tambahannya gitu ya Pak ya, dengan bersepeda itu bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Baik, saya doakan dan saya dukung sekali Bu program Ibu. Terima kasih Pak Sekolah Nino. sehat Ya. dengan jiwa raganya harus kuat untuk siswa-siswinya. Ya, ya. Oke, namun saya ingin tanya Bu, kira-kira program ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini berapa lama Bu? Kebetulan kalau misalkan untuk sosialisasi sudah saya lakukan ya Pak ya pada minggu ini gitu ya, karena memang sudah ada pelanggaran gitu kan, iya. sudah ada aduan warga, langsung kita tindak lanjuti. Namun nanti untuk program alternatif kendaraan yang lain gitu yang bisa digunakan anak-anak seperti sepeda gitu ya, itu mungkin akan saya programkan mulai minggu depan, terus kemudian 1 bulan gitu, karena kan kalau itu kebiasaan ya Pak ya, biasanya mengubah kebiasaan itu membutuhkan waktu secara rutin, itu kan 30 hari ya Pak ya gitu. Mungkin jadi si programnya nanti akan dilanjutkan ke 1 bulan ke depan. Baik, wah luar biasa, 1 minggu ke depan akan mulai dilaksanakan ya Bu. Iya. Tadi Ibu menyebutkan angka 9 ya Bu, dengan permasalahan ini untuk pentingnya atau urgensinya pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan dari siswa membawa motor ke sekolah. Nah, dengan program yang dianggap sekolah sehat siswanya dengan membawa sepeda, itu kira-kira menekan angka yang tadi angka 9 itu katakan oleh Ibu, itu menjadi angka berapa Bu targetnya Bu? Target saya sih bisa di 0 lah Pak ya, tentu saja gitu ya. Anak-anak sadar gitu ya, meskipun mereka bisa pakai motor, tapi bukan berarti mereka bisa motor-motoran di mana aja gitu, karena kan sadar akan aturan pemerintah juga penting ya Pak ya, biar nanti anak-anak juga bisa bermasyarakat dengan baik gitu Pak. Baik, wah luar biasa Bu, sampai angka 0 berarti menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang ya buruk seperti itu Bu dalam berlalu lintas, terutama karena di bawah umur. Nah, kira-kira komitmen selain yang Ibu ingin sampaikan, pihak sekolah seperti apa sih Bu yang akan disampaikan supaya ini bisa menjadi sebuah habit untuk siswa datang ke sekolah sehat dengan mungkin jalan kaki, sepeda, ataupun dengan
yang lebih aman lah untuk Iya, siswa iya. SMP. Mungkin kita berkomitmen akan programnya ya Pak ya. Programnya akan kita realisasikan, kemudian juga nanti ada pengecekan secara berkala gitu ya. Kami juga meminta bantuan selain pada kantor polisi yang tadi, kami juga meminta bantuan pada warga gitu ya, agar sama-sama bekerja sama. Kalau misalkan ada anak kami yang masih ke kendaraan bermotor gitu ya, silahkan dilaporkan saja ke kami dan nanti kami langsung tindak lanjuti begitu Pak. Luar biasa. Nah, Ibu dengan sudah Ibu memaparkan panjang lebar dari mulai identifikasi masalah sampai Ibu mau merencanakan dan ini menjadi sebuah program, bahkan ada rencana sepeda hias Bu ya. Nah, apa sih yang Ibu rasakan dengan program yang Ibu itu dengan setelah menyampaikan di sini atau proses Lebih ini? lega sih ya Pak ya gitu, karena kan saya sejujurnya saya malu ya Pak ya. Berkesannya kan aduh ini kayaknya nggak diingetin sama gurunya gitu ya, atau misalnya kok bisa sih anak sekolah bawa motor apalagi yang lapor warga gitu ya. Tapi setelah saya bercerita sama Pak Rio gitu ya, saya jadi menemukan oh ternyata bisa ya kayaknya dengan solusi ini, oh ternyata bisa ya dengan solusi itu, dan ternyata kita sebagai guru juga memang tidak sempurna ya Pak ya gitu. Murid kita pun sama berproses, orang tua pun sama. Semoga sih kedepannya nanti akan terbangun kesadaran bersama gitu ya untuk lebih baik ke depannya gitu Pak. Baik, terima kasih Ibu sudah menyampaikan perasaannya. Nah, ada lagi Bu yang mungkin perlu disampaikan? Kayaknya udah cukup dulu Pak segitu Pak. Terima kasih sudah mendengar saya ya Pak ya. Bu Mia. Nah kalau gitu apa sih namanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti saya bisa lebih termotivasi lagi gitu ya. Saya juga nggak baper ya Pak ya. Siap. Karena kan kalau aduan warga tuh bikin guru baper ya, kesannya tuh kita tuh gimana gitu ya Pak ya. Gitu aja lah Pak Rio ya. Semoga kita bisa saling memotivasi biar nanti apapun masalahnya ke depan buat murid-murid kita gitu ya, itu bisa terselesaikan dengan baik. Gitu. Baik, Bu Mia, terima kasih dan Ya. sudah mempercayakan saya untuk bercerita keluh kesah yang Ibu rasakan di sekolah SMP 17. Semoga kedepannya bisa dilaksanakan dan bisa menjadi lebih baik lagi untuk siswa-siswinya. Amin. Terima kasih Bu Mia. Ya, sama-sama Ya. Pak. Sama-sama, Bu. Turun. Mangga Pak. Mangga, Pak. Ya. Ada di jalan, Bu, ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Rio selamatnya sudah selesai pelaksanaan coachingnya. Alhamdulillah tadi sudah lancar. Nah, dari pelaksanaan coaching tadi sudah saya lihat sudah amati apa yang mau Pak Rio sampaikan sebagai refleksi dari keterlaksanaannya proses coaching barusan. Baik, refleksi yang saya dapatkan dari program coaching barusan dengan Bu Mia di SMP 17 terkait dengan membawa motor siswa SMP ke sekolah ini kan sangat rentan ya untuk siswa yang mungkin baru bisa membawa motor, baru bisa belajar motor, kemudian mereka kebut-kebutan, ini yang membawa efek menambahnya kecelakaan lalu lintas. Kemudian rasanya ini saya juga merasa ingin menyampaikan bahwa dampak yang ditimbulkan itu bukannya jadi baik, malah menjadi tidak baik, terutama untuk orang tuanya seperti itu. Kemudian pembelajaran yang saya rasakan di sini bahwa bukan hanya di SMP di 17 di Bu Mia, ternyata di saya pun di SMK saya di SMK Negeri 5 Bandung pun sama, banyak siswa yang kadang belum saatnya usia 17 katakan kelas 10 itu sudah berani membawa kendaraan motor ke sekolah seperti itu dengan tidak menyimpan di sekolah tapi dititipkan di warga. Ini yang bisa menimbulkan permasalahan baru seperti itu Pak gitu ya. Ya harapannya anak-anak bisa lebih paham dengan pentingnya kesadaran berlalu lintas, terutama membawa motor bukan usianya gitu, seperti itu Pak. Betul, jadi khawatir juga ya di sekolah tempat Pak Rio ada seperti itu kasusnya. Terlihat tadi ada cukup keakraban juga dengan Bu Mia, emang sudah kenal lama dengan Bu Mia. Alhamdulillah di beberapa sesi sebelumnya saya sudah pernah bertemu dengan Bu Mia sehingga sudah tidak ada rasa kecanggungan dalam menyampaikan informasi maupun bercerita seperti itu. Nggak ada canggung, nggak ada grogi dengan Bu Mia ya. Betul sekali. Oke. Terlihat seperti itu, akrab Ya. kan sebagai coach ataupun coaching. Nah, kekurangan dan kelebihannya dalam proses pelaksanaan coaching tadi menurut Pak Rio apa? Ada kekurangan kah atau ada kelebihan saja, nggak ada kekurangan gitu? Baik, tadi dari hasil proses coaching dengan Bu Mia,
Kelebihannya Bumia secara ingin segera menyelesaikan permasalahan yang muncul di sekolahnya agar tidak ada siswa yang datang ke sekolah kemudian bagaimana mengedukasi orang tua tentang pentingnya penggunaan kendaraan untuk siswa SMP yang masih di bawah 17 tahun gitu. Itu kelebihan yang memang Bumia sudah memiliki program terkait dengan tadi ingin menggerakkan kolaborasi dengan guru olahraga, membawa sepeda ke sekolah, bahkan akan direncanakan sepeda hias gitu. Nah itu dianggap sebuah kelebihan, berarti ada suatu motivasi yang besar untuk dilaksanakan. Namun di sini kekurangannya bahwa Bumia tadi belum terfikirkan untuk bagaimana memberikan dampak kepada ataupun sanksi yang tegas jika memang masih ada siswa yang membandel atau mungkin belum terfikirkan dan terencanakan jika ini program masih belum terlaksana dengan maksimal gitu. Tadi saya setuju kelebihannya dari poin 9 yang permasalahannya muncul, urgensinya di angka 0. Nah, mungkin harus ada beberapa rencana-rencana agar bisa sampai ke angka 0 seperti itu. Ini mungkin harus ada tindak lanjut seperti itu. Berarti yang disampaikan Pak Aryo lebih ke kelebihan dari Koci tadi atau Bumia memang tanggap atas permasalahan yang terjadi. Cuma juga ada sedikit kekurangannya, yaitu ada kebingungan dalam melaksanakan punishment, menentukan punishment ya. Setuju. Betul seperti itu, Pak. Nah, kalau dalam pelaksanaan coaching tadi itu apa yang kemudian dalam pelaksanaan coaching ya akan dikembangkan lagi oleh Pak Rio kalau misalkan ada lagi kegiatan coaching seperti tadi? Saya akan lebih fokus kepada solusinya. Kemudian selain itu juga diurutkan tahapan-tahapannya supaya jelas alur dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Tahapan rencana dan solusinya seperti itu, Pak. Betul. Tadi kalau alur Tirta sudah terlaksana tadi ya? Sudah, Pak. Jelas tadi juga Pak Rio juga alhamdulillah spesifiknya pertanyaan dari Pak Rio sudah baik, sangat menstimulus dari Koci yang tadi Bumia dalam mengembangkan potensi Bumia. Kedua juga Pak Aryo saya lihat dengan pembawaan dari Bumia yang banyak sekali kalimat yang keluar dari Bumia, Pak Aryo sudah menjadi pendengar yang aktif juga sangat memotivasi, alhamdulillah. Nah, terakhir umpan balik dari Koci, apa yang dirasakan katanya Koci tadi? Pak Aryo. Perasaan yang dirasakan oleh Koci tadi atau Bumia tadi bahwa merasa lebih lega, tersampaikan mungkin belum bisa berpikir dengan siapa dan kira-kira seperti apa menyampaikan permasalahannya, dan alhamdulillah tadi terbuka sekali, bahkan mungkin Bapak pun menyaksikan kemudian lebih lega dan ingin segera melakukan aksi nyata atau rencana ini bisa dieksekusi agar segera meminimalisir tingkat penggunaan motor ke sekolah, bahkan diganti dengan menggunakan sepeda ke sekolah. Terbayang ketika ini terlaksana, Bumia sangat bahagianya bahwa ini bisa berjalan seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Tindak lanjutnya apa setelah ini, Pak Rio? 1 minggu bahkan sampai 1 bulan ke depan akan dilihat apakah ini berjalan aktif atau efektif tidak penggunaan sepeda siswa dari rumah ke sekolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang apa yang tadi disampaikan berdua dalam pelaksanaan coaching itu dimudahkan dan terlaksana dan dijaga komitmen untuk merencanakan atau melaksanakan program itu. Terima kasih Pak Rio ya, sudah sangat baik tadi pelaksanaan coaching dengan Koci Bumianya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian praktek pelaksanaan baik sebagai supervisor, coach Pak Rio, juga ada coach tadi Bumia. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bersama mengucap hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rio ya. Sama-sama. Oke.